mengatakan bahwa Hashem akan membuat manusia yang lahir tanpa meyakini bahwa dia itu sesungguhnya tidak ada, dan nama Yosef, Miriam, Yeshua itu adalah orang-orang yang berbeda zaman, berbeda tempat tinggal, tapi nama-nama itu dicomot satu persatu lalu dibuat sebuah kitab yang menceritakan biografi karangan. Jadi di mata orang Yahudi, Yesus itu adalah seorang tokoh fiktif yang tidak pernah eksis tetapi hanya karangan seseorang. Benar-benar karangan, imajinatif gitu. Makanya eksistensinya tidak diyakini ada. Jadi apapun yang diajarkan oleh Yesus juga kontradiksi dan banyak pertentangan antara satu perkataan dengan perkataan yang lainnya. Bertentangan juga dengan kitab, kalau saya nyebutnya kitab dongeng belak-belakang aja. Kitab Wahyu itu kan sebuah penglihatan masa depan atau nubuatan kata orang Kristen. Tapi saya bilang itu dongeng karena tidak bisa dibuktikan. Jadi seperti kitab ramalan jatuhnya. Tetapi kalau kita peramalan masih ada kemungkinan terjadi, masih ada kemungkinan tidak. Karena masa depan itu bisa bercabang ke kiri atau ke kanan. Kalau Wahyu itu sama sekali tidak bisa dibuktikan. Dan di kitab Wahyu sendiri itu Yesus mengklaim sebagai Alfa dan Omega. Berarti secara nggak langsung dia ingin bilang, akulah yang awal, akulah yang akhir. Dia ingin menyamakan dirinya dengan Hashem. Dan ini pelanggaran yang fatal. Karena di dalam perjanjian baru, Yesus ketika berhadapan dengan orang Farisi selalu mengucapkan Markus 12 ayat 29. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Dengarlah Israel, Hashem adalah otoritas kami, Hashem adalah satu. Tetapi di satu sisi ketika kita bertanya ke orang Kristen, apakah Yesus manusia? Ya. Apakah Yesus orang Israel? Ya. Apa kewajiban orang Israel? Apakah mentaati Torah? Iya. Apakah Yesus melakukan Torah? Iya. Semuanya dilakukan. Waktu saya tanya apakah Yesus wajib beribadah kepada Hashem, orang Kristen mulai kebingungan untuk menjawab, oh enggak, dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah Hashem itu sendiri. Nah, jadi kalau seandainya Yesus adalah Hashem itu sendiri dan tidak beribadah kepada Hashem, maka Yesus adalah seorang Yahudi yang kafir, atau Yahudi yang ateis. Karena apa? Karena dia tidak melakukan kewajiban yaitu beribadah kepada Hashem. Itu kalau mereka memilih jawaban itu, maka konsekuensinya adalah logika ini. Tetapi ketika mereka mengatakan, Yesus melakukan seluruh Torah sehingga dia beribadah kepada Hashem dan mentaati Torah sepenuhnya. Maka jawabannya simpel, maka dia adalah seorang Yahudi yang baik. Yahudi yang baik mengajarkan bahwa semua Torah harus dilakukan dan mencontohkan kepada murid semua Torah harus dilakukan. Begini caranya. Sehingga muridnya secara logika dan akal sehat tidak mungkin menyembah Yesus, tetapi karena Yesus menyembah Hashem, maka muridnya juga menyembah Hashem. Dan tidak mungkin muridnya akan memandang Yesus itu sebagai Hashem. Tidak mungkin. Jadi dari sini adalah analogi dan logika yang sangat masuk akal. Sisanya terserah pendengar bagaimana menilai apakah Yesus itu ada, apakah Yesus itu tidak ada, apakah Yesus taat, atau apakah Yesus tidak taat. Itu silahkan dipilih sendiri sesuai dengan kapasitas analisa masing-masing. Karena perjanjian baru itu kanan kiri atas bawahnya tabrakan semua. Tidak ada yang benar-benar sinkron 100%. Sehingga kitab itu benar-benar menjadi biografi yang jujur dan autentik. Ternyata itu tidak autentik. Karena satu ayat berkata A, nanti di ayat lain berkata B. Jadi sekian saja dari saya dan silakan dilanjut. Moderator kayaknya masih ada nih Pak. Bang moderator bisa diambil alih Bang Rahman. Karena Bang Alif lagi di jalan, ya berisik. Katanya silakan Bang Rahman. Ustaz Rahman. Mungkin Bang Juma bisa tambahkan jawabannya. Mungkin saya tambah dikit Bang Allah ya. Tadi saya mau komentarin Bang Isa aja ya. Tadi Bang Isa bilang Allah itu Tuhannya Alfa Omega ya. Ya, di sini mungkin saya tegaskan lagi. Saya mohon di screenshot surat 57 ayat 4 ayat 3 bisa dibantu saya. Surat 57 Al-Hadid. Siapa yang bisa membantu saya? Hamzah, tolong Hamzah. Surat 57 ayat 3. Bang Hamzah dibantu. Ustadz Hamzah bisa dibantu. Surat 57 ayat 3. Iya. Ustadz Hamzah. Sebentar.
57 ayat 3 ya. Bang Juma saya masih ada kan? Abang Juma masih ada, Bang Juma? Masih Ustaz, masih. Ya. Suara Bang Juma bagus, kalau suara saya nggak bagus, ini ya. Saya minta tolong abang saya mau membacakannya nanti deh. Atau sama Kang Budi juga bisa langsung dibacakan. Kalau Bang Zuma jauh dari perangkat, bisa Kang Budi. Oke. Kang Budi, Bang Budi, ini udah lama nggak muncul Bang Budi ini kemana aja dia. Sorry, tiga. Oh, itu dia. Bang Budi bisa baca, Bang Budi? Anda bisa baca? Bantu saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Oh, sadaqallahul azim ya. Sadaqallahul azim. Kalau Bang Budi langsung nerangin gimana Bang Budi? Ya. Ustaz dulu ya, Tat. Ustaz dulu, Tat. Ustaz aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwalu, dia yang maha awal. Saya nggak tahu. Dia yang maha awal artinya tidak ada sebelum dia satupun dan dia tidak ada permulaannya. Yang maha awal, awwalu. Ada tasdik di situ ya. Nah, kami senang bermain dengan teks asli karena banyak pesan-pesan dari teks asli itu yang tidak tercover dalam terjemahan. Wal awwalu, dan dia yang maha awal. Maha awal itu sepertinya kalau saya bilang maha awal, jangan-jangan punya pengertian juga orang nanti ada awalnya. Padahal tidak berawal. Wal awwalu wal akhiru, dan tidak berakhir. Kalau sini artinya dia yang maha awal dan dia maha akhir. Maha akhir seolah ada akhir ya, tapi pengertian sini tidak berakhir ya. Dia yang maha awal dan dia maha akhir. Wa zahiru, dan dia yang maha zahir, nyata, tampak dari perbuatan-perbuatannya seperti bumi dan langit ini. Wal batin, dan dia yang maha batin, sekecil apapun yang ada di muka bumi dia maha tahu. Dia maha zahir dan dia maha batin. Kemudian wa huwa bikulli syai'in alim, dan dengan sesuatu dia tuh maha tahu semuanya. Apapun yang ada di muka bumi dia tahu. Dia maha awal dan tidak berawal ya, pemahaman saya. Jadi kalimat maha itu di situ harus diartikan bahwa tidak ada batas waktu sebelumnya dan tidak ada batas waktu setelahnya. Kemudian dia maha zahir, maha memperlihatkan, maha bisa dilihat dengan ciptanya, dan maha batin, dan sekecil apapun sebesar atom pun dia tahu. Baik yang ada di langit, yang ada di bumi, apapun yang ada pada diri kita, yang maha batin. Dan dia terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Nah, itu saya menangkap dari Mas Isa tadi, di kami juga ada apa yang disampaikan Mas Isa tadi. Mungkin Bang Budi bisa tambahan? Ya. Di tanggapan terhadap apa Mas Isa tadi aja, keselarasannya ya Bang Budi. Iya. Maksudnya di ayat ini adalah fil madhi ya tadi ya. Wal awwalu. Dia mengawali. Kata benda. Ya, ada alif lamnya kan? Iya, dia mengawali dan mengakhiri dan menyatakan dan membatinkan, menggaibkan. Wa huwa bikulli syai'in alim. Di sini ada kata-kata syai'in alim. Artinya Allah mengetahui dari apa-apa. Di sini ada tanwin dari syai'in ya alim dan syai'in itu. Alimun, ada yang mati, ada yang sukun itu. Alim. Ya, menunjukkan itu isim. Ya. Jadi Allah ini telah mengawali alam semesta dan juga dia yang mengakhiri. Wad dhahir, dan dia menyatakan. Wal batin, dan dia menciptakan sesuatu yang tidak terlihat, bahasanya gitu Ustaz. Terus wa huwa bikulli syai'in, dan dia mengetahui dari apa yang telah diciptakan maksudnya. Kalau menurut Budi gitu kan. Ya, cocok. Penegasannya begitu. Oke, mungkin nggak ada lagi tambahan dari kami. Bisa lanjut ke poin ketiga karena sudah waktu asar. Silakan satu poin lagi sesuai dengan agreement kita tadi. Saya mohon Langsung poin ketiga ya. Pak Budi, share-nya bisa ditutup Pak Budi. Oke, siap, Umi.
Saya minta juga di screen 17.33 ada. Sudah asar juga. 17.33. 17.33 ya. Sebentar. Sorry, bukan 17.33, sebentar. Oke, nggak apa-apa. Dibuka aja dulu. 17.33, coba 17.33. Oh ya, 17.33. 17.33 Ustaz ya. Iya. 17.33. Tadi kan jangan membunuh ya. Ya. 31, 32, 33 Ustaz. Budi bisa baca, Bud? Silakan Tat, Ustaz, gantian Tat. Budi baca aja nanti. Oh iya, Hajah Umi kalau bisa menjawab, membaca. Oh ya, silakan. Ya. Silakan Hajah Umi. Atau boleh saya bantu? Silakan baca. Maaf, berisik nggak terdengar dari saya? Mumpung lagi Di depan sepi ini. itu, ada berisik nggak kedengaran dari apa saya? Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kayak nyertai gitu. Iya. Benar, saya matiin dulu. Ada kresek. Ya, di depan itu ada kerja sama tim ya, sama tim bisa langsung. Terjemah juga lagi tadi angkat wala aduh berisik lagi, silakan yang lain ya, maaf. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Wa man qutila madluman faqad ja'alna liwaliyati. Ya tadi. Liwaliyahi sultanan fala yusrif fi qatli innahu kana mansura. Wala sadaqallahu lazim. Oke, kedengaran berisik nggak ya? Enggak, Ustaz, enggak. Enggak ya? Soalnya depan itu ada orang yang Oke, saya masukin. Nah, kalau Bang Juma nanti tambahin sama Juma ya. Wala taqtulun nafsan. Wala taqtulu. Nah, itu jelas wa dan la. Janganlah. Taqtulu. Ini kita enaknya terjemah Bang Mudi. Mestinya aslinya tuh taqtuluna. Tapi kan ada la depannya, na diganti alif. Maka la itu berubah di jangan. Dan janganlah kalian membunuh nafsan satu jiwa. Allati yang haramallahu, yang diharamkan Allah. Jadi kita tidak boleh membunuh orang yang memang perintah ini diharamkan Allah. Tidak boleh. Ya. Illa bil haq, kecuali dengan hak. Artinya dalam Islam juga ada orang tuh hukum kisas, misalnya orang membunuh juga boleh dibunuh. Nah kalau itu boleh ya, misalnya dia habis membunuh kita, lalu ahli warisnya menuntut, lalu dibuktikan bahwa dia pembunuhnya, maka boleh dibunuh. Tapi di luar itu Allah melarang, wala taqtulun nafsan. Tidak boleh kau membunuh seorang pun kecuali apa yang dilarang. Allati haramallahu. Apapun yang dilarang oleh Allah. Tidak boleh membunuh seorang pun. Bahkan di dalam hadis itu binatang pun tidak boleh dibunuh, Pak. Dan ada pencela zalim. Ada tata cara, kalau hewan kurban pun cara membunuhnya juga ada. Cara penyembelihan juga ada tata caranya. Jadi karena konteks di sini adalah tidak boleh membunuh, Islam jelas. Ada dua ayat nanti, tapi satunya aja sama narasinya. Barang siapa membunuh satu jiwa, seolah-olah dia membunuh jiwa seluruh manusia. Itulah Islam itu sangat menentang keras pembunuhan. Lalu kalau ada teroris gimana? Wah itu bukan ajaran Islam, itu oknum. Kalau ada Islam yang mengatasnamakan Islam lalu membunuh, menghalalkan membunuh, itu bukan dari Islam. Islam sendiri melarang, jelas-jelas di sini. Jelas sekali wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Jadi jelas di sini bahwa tidak boleh membunuh orang dengan cara apapun kecuali yang hak. Itu di sini dalam ayat lain. Kalau kita membunuh seorang manusia maka seolah-olah membunuh semua manusia. Itu di sini wala taqtul ya.
Jadi mungkin dari saya untuk mengatakan jangan membunuh itu cukup ayat ini, dan ini tegas sekali. Mungkin Bang Juma saya bisa nambahkan dengan keterangan lain. Silakan Bang Juma. Saya pembuka aja. Silakan Bang Juma. Baik, pertama saya mohon maaf tadi saya ada urusan sebentar. Iya. Jadi apa yang diterangkan oleh hukum Taurat itu kemudian disahkan oleh Al-Quran. Ketika diperintahkan jangan kamu membunuh, seperti yang diterangkan dari surah Al-Isra ayat 33 tadi ya Gurunda ya. Ya. Lalu kemudian Allah juga menerangkan kepada kita umat yang belakangan datang. Allah mengatakan min ajali dzalika katabna ala bani Israil. Jadi ini ketetapan Ya. Allah kepada bani Israel. Al-Maidah, Bang. Iya, Al-Maidah ayat 32. Oke, ya. Di situ diterangkan. Ya, jadi Allah mengatakan man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasad, kata Allah fil ard fa ka'annama qatala nas jami'a. Jadi sama halnya dia membunuh seluruh manusia gitu. Makanya Allah menerangkan begitu. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel. Apa hukum itu? Allah menerangkan dalam Al-Quran. Barang siapa, ini ketetapan Allah kepada Bani Israel nih. Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di atas muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Nah, ini jelas perintah Allah kepada Bani Israel. Itu ketetapan. Dan ketetapan itu kembali tersirat dan tersurat di dalam Al-Quran. Tersimpul malah dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Isra ayat 33 tadi. Nah, kemudian, sebagai kristolog, lagi-lagi saya katakan sebagai kristolog, dalil-dalil tentang pembunuhan yang ada di dalam kitab perjanjian lama yang terjemahannya kemudian diambil dan digunakan dalam konsep tatanan kehidupan tetangga seberang. Itu mereka jadikan sebagai pelampiasan untuk membunuh. Lalu kemudian mereka mengatakan, yang membunuh bukan Kristen, kata dia. Tapi pelakunya, yang membunuh bukan Kristen. Tapi kalau ditanya pelakunya beragama apa? Oh, Kristen bukan agama. Nah, itu alasannya seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka menjadikan 2 Samuel, atau dalam kitab Ulangan, jangan kau biarkan apapun yang bernapas, mereka salah memahami dalil itu. Sehingga apa yang terjadi kemudian di dalam Lukas 2, Lukas 27 dan Lukas 27, Lukas 2, Lukas 17 yang 29 yang dikatakan bahwa barang siapa yang menjadi seteruku, yang tidak mau menjadikan aku sebagai rajanya, bawa ke hadapanku, bunuh mereka di hadapanku, bunuh mereka di depan mataku. Itu yang mereka jadikan sebagai alasan. Siapa yang tidak menerima pemberitaan tentang Injil, maka dia dihukum. Siapa yang menerima, dibaptis. Nah, itu konsepnya. Namun kemudian Al-Quran meluruskan pemahaman mereka yang sedikit-sedikit menjajah dengan prinsip ekonomi, politik, rempah-rempah, dan seterusnya. Allah mensucikan kembali apa yang mereka selewengkan. Dengan Allah mengatakan, oleh karena itu kami telah menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel. Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu telah membunuh orang lain tanpa ada alasan yang dibenarkan, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka orang sang pembunuh ini seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan kata Allah dalam ayat ini, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka utusan-utusan kami dengan membawa keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dan berbuat kerusakan di muka bumi. Ini jelas. Jadi yang mereka jadikan sebagai acuan untuk melegalkan pembunuhan di mana-mana, ya, menyebarkan sayap agama mereka dengan cara penindasan, penekanan, pembunuhan, penjajahan, dan seterusnya. Itu diluruskan kembali oleh Al-Quran. Anda salah. Sebenarnya sudah ditetapkan dari zaman dulu bahwa yang dibunuh adalah orang yang memiliki syarat untuk dibunuh. Jadi kemudian ketika diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Isra, wala taqtulun nafs allati harramallah illa bil haqq. Diharamkan orang itu membunuh, ya, ketika orang itu tidak punya alasan untuk dibunuh. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan untuk membunuhnya.
Berarti ada poin di mana Allah menetapkan dari sejak zaman dahulu bahwa ada poin di mana ada manusia yang diharamkan untuk dibunuh. Bukan seperti pemahaman mereka ketika berdebat dengan kita dengan gini. Oh tidak, itu sudah perintah di dalam kitab kami perjanjian lama. Ada perintah membunuh apapun yang bernapas. Nah, sehingga segelintir dari mereka dengan gagah berani mengatakan, ya yang menjajah datang ke sini itu bukan bersalah, tetapi kalian harus mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka. Karena mereka telah membuat jalan di negara kita. Dia telah membuat rumah ibadah di negara kita. Dia telah mengajarkan demokrasi. Dia telah mengajarkan hukum-hukum. Dia telah memberikan kita sehingga kita mengadopsi undang-undang yang mereka buat untuk menjadi tatanan negara kita. Katanya kita harus mengucapkan ucapan terima kasih kepada penjajah. Sementara Al-Quran sudah terang mengatakan, wala taqtulu, ya, janganlah engkau membunuh. Kalau saya boleh tahu, akar kata-kata lain ini kan membunuh ya Gurunda ya? Ya Bang. Masya Allah. Tolong membunuh. Nah, kalau Bang Budi itu di belakang dia nggak ngerti dia tuh. Saya kira gitu dari saya ya sahabat-sahabat bahwa dalam ajaran agama Islam mulai dari rentetan pertama ketika Allah memerintahkan kami umat Islam, kita umat Islam, iyyaka na'budu, berarti ini adalah penyerahan diri. Kalau kita sudah berserah diri penyembahan terhadap Allah, bukan hanya sujud, ruku, sujud, takbir, ruku, sujud, tetapi penyembahan kepada Allah adalah ketaatan kita terhadap segala unsur perintah-perintahnya, termasuk tidak boleh membunuh orang yang tidak boleh dibunuh. Ya, jadi bukan hanya menyembah, takbir, ruku, sujud, tetapi juga tidak membunuh objek atau oknum atau orang atau manusia yang diharamkan untuk dibunuh. Itu baru dikatakan penyembahan yang sempurna. Saya kira gitu dari saya, Gurunda dan sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih. Oke. Silakan dilanjut yang lain. Maaf, itu yang di belakang itu Bang Valen atau Bang Ishak, jangan tidur itu, tolong. Bang Ishak dulu, Bang Ishak. Enggak lah. Jangan tidur, tolong yang di belakang duduknya. Silakan maju ke depan. Oh, itu Bang Juma itu Bang Budi. Di dalam Torah itu ada perintah dari Hashem di Aseret Hatevarim dari 10 perkataan itu dikatakan lo tirsah. Artinya adalah tidak kamu membunuh dalam tanda kutip secara tidak legal. Karena yang kosakata membunuh itu dalam bahasa Indonesia cuma satu, tapi nggak ada definisi secara spesifik seperti di dalam bahasa Ibrani atau di dalam bahasa Inggris ketika kosakata itu dibedakan. Kalau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah murder atau pembunuhan secara tidak ilegal yang melanggar hukum, dan kill yang dimana pembunuhan itu adalah legal dan diizinkan. Contohnya ketika seseorang memotong hewan untuk dimakan atau memotong hewan untuk dikorbankan atau bahkan membunuh dalam peperangan ketika hal itu menjadi kewajiban. Justru malah tidak dilarang tetapi malah menjadi kewajiban ketika seseorang berperang adalah membunuh musuh. Karena kalau tidak membunuh musuh bisa-bisa kita yang terbunuh gitu. Nah, dalam bahasa Inggris itu kill itu diizinkan tetapi murder itu dilarang karena itu adalah pelanggaran terhadap hukum itu, baik itu hukum keagamaan atau hukum negara gitu. Nah, di dalam Torah itu yang tertulis adalah lo tirsah, dilarang kamu membunuh secara tidak legal, do not murder. Jadi sebetulnya bukan do not kill. Kalau kill itu bahasa Ibraninya adalah taharok. Jadi tirsah akar katanya retsah, sedangkan taharok akar katanya horeg. Jadi ini ada perbedaan. Nah, inilah kelemahan yang namanya terjemahan, sehingga kalau belajar dari terjemahan itu nanti pemikirannya menjadi salah, tidak sesuai dengan konteks. Karena kalau yang menerjemahkan bukan orang yang benar-benar ahli dalam bidang bahasa itu, maka terjemahannya bisa keliru atau menyimpang dari makna yang sebenarnya. Jadi kalau menurut ajaran Torah lisan dari orang-orang Yahudi, membunuh satu orang yang tidak bersalah dalam tanda kutip
ibarat orang yang membunuh satu dunia atau seluruh manusia di bumi itu dibunuh. Membunuh satu orang yang tidak bersalah ibarat membunuh seluruh manusia di bumi ini. Jadi untuk membunuh itu juga harus ada alasan yang benar dan masuk akal. Baru orang itu diizinkan untuk membunuh. Kalau tidak, maka hal itu tidak boleh. Kalau misalnya yang dibunuh itu adalah teroris misalnya, itu boleh dibunuh. Atau penjajah datang ke negara kita, lalu dia membuat kesengsaraan kepada orang-orang kita, maka orang-orang seperti itu dibunuh, boleh. Gitu. Kalau orang itu dibunuh hanya karena kita rasis atau hanya karena kita prejudis, itu tidak boleh. Jadi di dalam Torah dibedakannya seperti itu. Jadi kembali lagi, kalau kita membicarakan tentang pembunuhan itu, Hashem pun memerintahkan pembunuhan di dalam Torah kepada 7 bangsa. Kenapa? Ada kemungkinan karena ketika itu bangsa Israel ada di padang gurun selama 40 tahun dan mereka melewati berbagai macam titik, berbagai macam kota, dan sebetulnya mereka hanya mau lewat gitu. Tetapi karena mereka diperangi duluan, tidak mungkin berdiam diri, mau tidak mau harus melawan. Dan kalau tidak berjuang, mati di tempat. Jadi akhirnya mereka pun membunuh. Tetapi ada pula keterangan yang lain yang menyatakan kenapa bangsa lain itu menyerang duluan dan kenapa orang Israel harus membalas dan bahkan membumi hanguskan mereka adalah ternyata bangsa-bangsa lain ini salah satunya saya sebut Amalek, itu bangsa yang sangat kejam. Kekejaman itu adalah kebiasaan mereka sehari-hari. Kekejaman itu adalah hobi mereka. Menyiksa sesuatu itu adalah hobinya mereka. Selain mereka penyembah berhala atau praktisi daripada black magic dan juga the art of black religion atau agama kegelapan yang penuh dengan mistik, penuh dengan penyembahan kepada selain Hashem atau entitas yang jahat begitu. Maka mereka menyerang Israel itu sudah menjadi kebiasaan mereka dan Israel hanya membela diri, tetapi di satu sisi Hashem memerintahkan kepada orang Israel bumi hanguskan mereka dan jangan sisakan apapun. Bahkan satu manusia pun tidak boleh disisakan, hewannya harus dibunuh semua karena dianggap hewan ternak mereka itu sudah dinajiskan dengan berbagai macam ritual dan berbagai macam hal yang dilarang di dalam Torah gitu. Jadi harus dihancurkan. Sayangnya Raja Amalek itu dibiarkan hidup dan dia melarikan diri dan dia menikah dengan bangsa lain dan menghasilkan keturunan di situ sehingga keturunan itu menjadi ancaman di masa depan. Itu karena orang Israel tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Hashem ketika diperintahkan bunuhlah semua dan jangan disisakan satupun. Dalam hal ini membunuh diizinkan karena adalah perintah Hashem secara langsung dan live dan bukan menjadi dalil yang di luar konteks. Jadi kalau kita membaca Torah yang kontekstual itu terjadi hanya di zaman itu, maka orang Israel tidak boleh mempraktekkan itu di masa sekarang di luar bangsa Amalek. Jadi kalau bangsa Amalek itu tidak ada, ya tidak boleh kita membunuh bangsa yang kita anggap sebagai Amalek karena memang tidak ada bangsa Amalek itu sekarang. Seperti itu. Jadi ada ayat-ayat yang sifatnya kontekstual dan hanya berlaku di saat itu saja. Ada ayat-ayat yang berlaku selama-lamanya seperti di dalam Torah dikatakan wahaniglat lanu levanenu ad olam dan yang diwahyukan kepada kami dan anak-anak kami adalah sampai selama-lamanya, maka ini berlaku selamanya. La'asad at kol divrei Torah hazat untuk melakukan seluruh perkataan Torah ini. Nah kalau ayatnya seperti itu, misalnya beribadah dan lain-lain, moralitas itu berlaku selama-lamanya. Tetapi yang kontekstual seperti membunuh 7 bangsa seperti Kanaan, Hiti, Yevusi dan lain-lain, ada 7 bangsa, itu hanya berlaku di zaman itu saja. Karena faktanya bangsa itu pun sekarang sudah tidak ada lagi. 7 bangsa besar itu yang sangat besar jumlahnya dan sangat kuat kekuatannya. Itu sudah tidak ada lagi. Maka tidak boleh kita mengambil ayat itu lalu kita gunakan sebagai dalil radikalisme untuk menghancurkan bangsa lain atau
misalnya orang-orang yang menyembah berhala lalu kita bunuh-bunuhin, itu tidak boleh. Kenapa? Karena Hindu sekalipun walaupun dia disebut sebagai agama penyembah patung, bukan patung sebetulnya. Mereka pun tidak mau kalau dibilang agama penyembah patung karena mereka bilang ini arca begitu ya. Tapi orang Hindu itu punya sistem sendiri dan mereka tidak mengganggu kita dan kita juga tidak mengganggu mereka. Jadi kita tidak boleh memperlakukan mereka seperti halnya orang Israel memperlakukan Amalek atau 7 bangsa yang jahat di zaman itu gitu. Jadi perintah berperang dan perintah untuk tidak boleh menerima dari 7 bangsa itu hanya berlaku di saat itu saja ketika bangsa itu memang benar-benar ada. Tapi sekarang karena tidak ada, maka perintah itu sudah dianggap obsolete, sudah dianggap tidak berlaku. Karena memang situasi, kondisi, syarat tidak memungkinkan untuk melakukan perintah itu di zaman ini. Karena memang objeknya tidak ada. Gitu. Jadi semua harus dibaca dengan konteks, kaidah bahasa, dan juga tidak menyingkirkan yang namanya logika dan akal sehat. Jadi sekian penjelasan dari saya. Mungkin saya tambah dikit ya dari Mas Ishak tadi ya, dari segi Al-Qur'annya ya. Kalau qatala tadi Bang Juma nanya qatala katanya ya itu nggak boleh. Tapi kalau qatala ada tambahan alif, nah itu namanya berperang, itu boleh. Jadi dari teks asli itu, bahasa asli itu bisa kita pahami bahwa berubah bentuknya, bertambah hurufnya itu bisa jadi dari tidak boleh menjadi boleh. Itu pakai persyaratannya ya. Jadi itu tambahan saya bahwa dalam Al-Quran juga ada boleh dan tidak bolehnya ya. Kalau qatala nggak boleh, tapi kalau qatala itu lain ceritanya ya. Jangan tambah alif saja. Saya tertarik tadi Bang Mas Isa ya. Tadi berarti memang yang dinyatakan dalam surat 528 tadi ya, telah ditetapkan dalam Taurah itu dalam surat apa yang dibacakan Bang Juma tadi ya. 532 memang ada di Taurah tadi saya dengar dari Bang Juma ya, Bang Isa. Bahwa tidak boleh membunuh, kalau membunuh satu orang sama dengan membunuh banyak orang ya, semua orang ya. Dan di Al-Quran yang jelas sudah diterangkan oleh Bang Juma tadi, min ajalin tu zalika dan seterusnya tadi ada. Jadi saya yakin bahwa memang ini sama-sama wahyu dari Allah, punya satu garis yang nyata, batu benang merah yang jelas ya, bahwa Taurah dan Al-Quran itu memang saya mengatakan dari perspektif Al-Quran itu memang dari Sang Maha Pencipta kita yang Islam menamakan Allah. Mungkin dari segi Bang Isa-nya namanya Hashem tadi ya. Itu tambahan dari saya Bang Isa ya. Saya hanya menegaskan bahwa dalam Al-Quran juga ada apa yang Bang Isa sampaikan tadi. Makasih Bang Isa, dan saya kembalikan kepada Bang Ali moderator ya, karena jam sudah, waktu asal sudah masuk di sini. Mungkin bisa kita masuk kepada closing statement lagi. Silakan Mbak moderatornya. Moderator. Tidur moderatornya ya. Moderator mana ini? Bang Rahman. Oh, Bang Alif jelek sepertinya itunya ya, jaringannya. Umi aja langsung deh kalau gitu. Baik, kalau begitu Umi ambil alih deh untuk moderator. Ini sepertinya ada dari ya, Bang Zuma, Ustadz Rizal, ini sepertinya ada yang Raisen tapi dari ini ya, dari Kristen. Gimana? Ada izin nggak ini? Karena tadinya ini kan kegiatannya ini ya, konten internal. Saya nggak bisa jawab tuh, Bang Juma jawab tuh. Saya sekali lagi sikap saya, saya tidak bisa diskusi sama, tidak ada titik temunya, jadi saya nggak bisa menjawab. Jangan ditanya ke saya gitu lah. Ya, Bang Juma, silakan Bang Juma. Ya, baik. Mungkin ada Ishak ya. Silakan Bang Rantai Perak, mau apa yang mau ditanyakan? Sebetulnya ini internal Muslim dengan Judaisya tadinya, tapi karena sudah terlanjur masuk, kami juga harus menghargai. Silakan Bang Rantai Perak. Halo. Halo, Shalom. Shalom. Saya saya nak baca tadi judulnya, saya langsung masuk ya, saya langsung resen. Iya, nggak apa-apa. Ya, rupanya pembahasan internal ya. Ya, mungkin lanjut dulu, saya dengar saja.
Jadi ini pembahasannya tentang 10 perintah Tuhan ya, tapi hanya kita bahas 3 dulu untuk sementara. Mungkin di lain waktu Bang Rantai Perak bisa masuk lagi di forum yang memang terbuka juga untuk Kristen. Tapi sayangnya untuk hari ini forum yang kita buat adalah khusus untuk Muslim dan Judais, menyamakan persepsi mengenai 10 perintah hukum Torah. Baik sahabat Ikhwan Fillah, juga para tuan guru, poin demi poin tadi telah kita jalani ya bersama-sama. Ini baru 3 poin dari 10 hukum Torah. Insya Allah mungkin untuk pertemuan mendatang akan kita bahas lagi 3 poin lagi ya, sampai dengan selesai nanti pembahasan kita ke dalam 10 perintah Allah itu. Atas segala perhatian, dukungan dan doanya. Sebelum ditutup saya boleh sampaikan sedikit. Boleh, silakan, besok kalau misalnya ada Umi besok jam 5.30 sampai 6.30 tuta perdana ya. Saya dikasih waktu untuk bicara tentang sempurna dan indahnya grammar Al-Quran gimana? Boleh silakan untuk kuliah pagi ya. Ya, kultum dulu untuk Sabtu, nanti baru Rabu pagi baru cerita tentang ayat-ayat Al-Quran ya, terjemahan ayat Al-Quran. Tapi besok saya menceritakan dulu betapa sempurna dan indahnya, rapinya grammar Al-Quran itu. Kalau itu, jadi itu topik saya besok. Kalau misalnya boleh, undang semua teman-teman yang Muslim untuk mendengar betapa indahnya dan cakepnya atau sempurnanya grammar Al-Quran itu. Boleh, insya Allah Ustadz. Nah ini ya untuk sahabat-sahabat yang ada di bawah juga besok. Jadi daripada kita setelah salat subuh tidur lagi, mari kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari Ustadz Rizal tentang bagaimana indahnya grammar Al-Quran. Jadi bukan hanya kitab tetangga sebelah saja yang mempunyai grammar, tapi Al-Quran pun grammarnya jauh lebih indah begitu ya. Besok pagi jam 5.30 Ustadz ya? Ya, siap. Ya, insya Allah nanti kita teman-teman juga kumpul di sini ya besok pagi sebentar. Bang Juma juga catatannya, Bang Juma juga ikut itu. Oh iya, insya Allah Bang Zuma mungkin udah ini ya, ada adminnya juga di sini. Sebelum kita closing, ini ada Kang Budak Angon raise hand. Kang Budak Angon silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Iwan Fillah, izin saya untuk membacakan apa yang saya temukan di sini, dan terjadi dalam membunuh, dan ini realita bahwa sesungguhnya pembunuhan itu akan terjadi dalam peperangan. Mungkin ada noise, bisa di ini dulu, Mas Uti. Ya, dari Umi sih kayaknya. Oke. Dari Sulaiman binti Buraidah dari ayahnya bahwa Aisyah radhiyallahu an berkata Rasulullah SAW jika mengangkat komandan tentara atau angkatan perang, beliau memberikan wasiat khusus agar bertakwa kepada Allah, berbuat baik kepada kaum muslimin yang menyertainya. Kemudian beliau bersabda, berperanglah atas nama Allah di jalan Allah. Perangilah orang yang kufur kepada Allah, berperanglah jangan berkhianat, jangan mengingkari janji, jangan memotong anggota badan. Jangan membunuh anak-anak jika engkau bertemu musuhmu dari kaum musyrikin. Ajaklah mereka kepada 3 hal. Jika mereka menerima salah satu dari ajakanmu itu, terimalah dan jangan apa-apakan mereka. Yaitu ajaklah mereka memeluk agama Islam. Jika mereka mau, terimalah keislaman mereka. Kemudian ajaklah mereka berpindah dari negeri mereka ke negeri kaum muhajirin. Jika mereka menolak, katakanlah pada mereka bahwa mereka seperti orang Arab Badui yang masuk Islam. Mereka tidak akan memperoleh apa-apa dari harta rampasan perang atau fa'i dan harta rampasan tanah peperangan. Kecuali jika mereka berjihad bersama kaum muslimin. Jika mereka menolak masuk Islam, mintalah mereka agar membayar upeti atau jizyah. Jika mereka menyetujui, terimalah hal itu dari mereka. Lalu bila mereka menolak, mintalah perlindungan kepada Allah dan perangilah mereka. Apabila engkau mengepung penduduk yang berada dalam benteng dan mereka mau menyerah, jika engkau memberikan kepada mereka tanggungan Allah dan Rasulnya, maka janganlah engkau lakukan, namun berilah tangguhan kepada mereka. Karena sesungguhnya jika engkau mengurungkan tanganmu adalah lebih ringan daripada engkau mengurungkan tanggungan Allah. Apabila mereka menginginkan engkau memberikan keamanan atas mereka berdasarkan hukum Allah, janganlah kau lakukan, tapi lakukanlah atas kebijaksanaanmu sendiri, karena engkau tidak tahu apa engkau tepat dengan hukum Allah,
atau tidak dalam menetapkan hukum kepada mereka. Riwayat Muslim. Itu ini mungkin yang sebut tadi bahwa kata Pak Juma ada hukum-hukum yang boleh membunuh dengan alasan. Inilah diantaranya. Demikian sebagai pembalikan bahwa Islam sangat menjaga. Betul, satu nyawa berarti kita telah menyelamatkan seluruh nyawa umat manusia di muka bumi. Demikian Uti sebagai tambahan. Barakallahu Tunun. Sukron Bang Angon, sukron ya informasi tambahannya. Sangat bagus sekali. Kasih. Jadi Bang Juma ada ya, besok saya pagi saya akan bicara tentang indahnya agama Quran. Nah, ada Bang Juma nih, undang juga Bang Juma besok pagi Umi ya. Kami sangat tunggu barakallah, insya Allah Allah mudahkan ya, barakallah, itu yang kami tunggu, barakallah, insya Allah. Amin. Iya, terima kasih Kang Budak Angon, tambahan ilmu ya bagi kita semua. Rupanya pertemuan kita hari ini tentang bahasan atau tentang dialog antara Muslim dengan Judais. Cukup kita sampaikan di sini dulu dan kemungkinan ini akan dilanjut ya nanti rehat sebentar dilanjut dengan kontennya Bang Andrianus, ada konten sebelum maghrib nanti mungkin, atau kalau misalkan tidak sempat mungkin ba'da maghrib. Kepada Ustadz Guru Rizal, juga kepada Bang De Guru Zuma, Umi mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas sharing ilmunya. Semoga kita dapat mengambil ilmu yang bermanfaat dari pertemuan ini, yang tentunya bermanfaat bagi dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin besok ya Ustadz Guru sama ini Bang Zuma besok pagi jam 5 kita bertemu lagi di Zoom ini ya. 5.30 WIB ya. 5.30 ya untuk membahas indahnya grammar Al-Quran. Insya Allah. Besok yang nerangin diam-diam buat umat ini, yang nerangin Pak Ustadz Zulma itu yang nerang besok. Insya Allah. Iyalah berbagilah. Buat Ikhwan Filah yang masih ada di live chat, Umi mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, perhatian, dan doanya. Begitu juga Ikhwan Filah yang ada di channelnya Bang Zuma. Terima kasih atas segala dukungan, perhatian, dan doanya. Tetap kita besarkan channel-channel Muslim dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Oke, Umi ini dulu ya, putuskan dulu nih streamingnya karena kita sudah berakhir, akan berganti kepada tema yang baru. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya pamit duluan. Nah, ini saya masih di kantor ini. Boleh ya Gunda ya, sahabat-sahabat. Ya, sama-sama Pak Juma, sampai jumpa besok kita jam 5.30 di tempat yang sama ya.